Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di negara Shalmovia Tiari Ponang, NPM Channel 19010, Prodi D3 Potensi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan melanjutkan materi dari part 1 dari penjelasan saya sebelumnya. Di part 1 saya sudah menjelaskan tentang isu-isu sekitar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan persentase dari kepemilikan perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Dengan catatan perubahan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang. Artinya, kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai pada perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena, di bawah 50% itu pengendalian sudah hilang. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk, maupun aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan awal periode, tetapi dilakukan pada interim atau di antara periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham pada PT induk, pada PT anak meliputi apa saja. Nah, perusahaan induk membeli sahamnya pada PT anak dari yang dibeli pada orang-orang ketiga. Apa konsekuensinya bagi PT induk pada PT anak dan kepentingan non-pengendalian? Jawabannya, bagi kepemilikan saham pada PT induk atas PT anak bertambah dalam persentase kepentingan non-pengendalian, berkurang atau menurun. Terkait ini, PSAK 65 menyatakan bahwa, kalau terjadi transaksi antara seperti ini yang berdampak perubahan kepada perubahan pada PT anak, maka yang harus dilakukan PT induk, ketika menyusun laporan, keuangan konsolidasian adalah, mengakui sebagai entitas. Apa yang diperbandingkan sehingga muncul, ada yang diperbandingkan, ada nilai investasi sahamnya yang dimiliki PT Induk, sebagai akibat, pertambahan saham yang dia peroleh. Bagaimana cara menghitungnya? Dari nilai aset, PT anak, dikali di pertambahan pemilikan. Nilai aset bersih dari aset PT anak itu, pada tanggal 31 Desember. Maka, maka dari itu kita harus mencari nilai aset bersih dari PT anak pada 31 Desember itu. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaian. Yang dikatakan penambahan jika PT anak mengumumkan laba uh, nilai rugi penyesuaiannya itu mengurang. Lalu yang perlu disesuaikan adalah dividen. Apabila PT anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurangan. Langkah selanjutnya itu kita mengalihkan dengan berapa persen tambahan saham. Hasilnya berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT Induk. Karena ia memperoleh tambahan dari pemilikan saham, sehingga ada peningkatan investasi pada PT anak. Lalu akan dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh PT Induk sehingga ia memperoleh tambahan saham. Lalu selisihnya seandainya lebih besar investasi dari PT Induk dari PT Anak dibandingkan imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasi. Maka selisih itu akan mendapatkan identitas. Kalau diselisihkan positif, kalau sebaliknya maka itu akan mengurangi ekuitas. Yang kedua, itu berkaitan dengan aktivitas induk yang berkebalikan. Kalau tadi kita membeli tambahan, sekarang kebalikannya perusahaan induk melepas sehingga saham yang dibeli oleh pihak lain. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk atas PT anak berkurang atau turun.
dalam presentase dari non pengendalian meningkat. Apa yang dilakukan PT Induk yaitu sama. Dia harus menentukan berapa perubahan inventasi, tentu dalam perubahan berupa menurunnya inventasi dibandingkan dengan berapa imbalan yang dia peroleh. Karena dia menjual saham yang dia miliki pada pihak ketiga, maka dia dapat bunga kas. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak yaitu PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk. Maka ada perubahan, ada pemilikan perubahan pada PT Anak. Bagaimana cara mempresentasikan presentase saham PT Induk? Ketika dalam penambahan PT Anak, jumlah peningkatan saham sebelumnya ditambah saham yang baru oleh PT Anak, lalu dikali jumlah saham yang beredar pada PT Anak. PT Induk akan melakukan perhitungan, apakah kepemilikan ini nilai investasi yang dimiliki PT Induk meningkat? Jelas akan meningkat atau menambah nilai investasi pada nilai anak. Perhitungan nilai tercapai investasi sebelum sesudah ini memiliki selisih. Selisih ini dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan PT Induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu akan diakui sebagai penambahan entitas. Baiklah, akan melanjutkan materi selanjutnya. Masa tentang transaksi identitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi di sini perusahaan anak mendirikan saham anak yang tapi dijual kepada orang ketiga. Maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham PT Induk atas entitas pada PT Anak. Maka yang pertama kita menghitung entitas ini nilai tercatat itu berapa. Bisa kita lihat dampak dari identitas baru turunnya nilai kepemilikan PT Induk. Penerbitan dari saham yang dilakukan pada PT Anak itu meningkatkan ekuitasnya karena menerbitkan tambahan saham, maka PT Anak mencatat modal pada debit. Berarti ya terjadi peningkatan ekuitas pada PT Anak. Langkah selanjutnya adalah kita zona eliminasi sebelum itu harus menghitung berapa posisi dari nilai investasi dari PT Induk. Berapa nilai kepentingan non pengendalian dari mulai saldo awal sampai nol non pengendalian. Kemudian PT Anak mengumumkan pada PT Bersih dividen yang akan mengurangi saham laba yang ternyata karena meningkatkan kepentingan non pengendalian. Maka dapatlah hasil dari saldo laba. Selanjutnya jurnal eliminasi. Yang pertama eliminasi adalah saham biasa yang dalam tanam modal. Di situ saldo laba, bagian non pengendalian dan laba PT Anak. Di kredit atas di dividen dan kepentingan non pengendalian. Lalu ada lagi aktivitas anak membeli saham teresur dari identitas induk. Saham yang ditarik atau yang dibeli merupakan saham identitas induk. Jadi itu turun sebelumnya. Karena saham beredar menurun dalam persentase kepemilikan PT Induk juga menurun. Sebelum itu kita harus menghitung apakah posisi saham tersebut dalam pencatatan atau tidak. Dengan cara dikalikan persentase kepemilikan induk dengan total investasi anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka bisa dipastikan akuisisi ini nilai tercatat. Contoh, pada saya PT Ana memiliki nominal 1.000 lembar. Saham treasure pada PT Ana atau saham yang dia tarik sudah ditarik 100.000 lembar. Dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atas dari PT Anak karena adanya perubahan jumlah beredarnya saham dari PT Anak.
jurnal yang dibuat oleh anak, maka PT Anak akan mengakui saham yang treasure di dalam debit karena saldo normalnya di debit. Saham treasure bagian dari ekuitas saham perusahaan dan mengkreditkan karena memiliki saham. Setelah itu kita harus menghitung saham yang kita hitung dalam selisih investasi yang disesuaikan dengan pengurangi nilai tercatat investasi dan selisih uh, selisih selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan tetapi menjadi tambahan modal. Jurnal eliminasi perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi, dengan adanya transaksi saham treasure maka nilai investasi PT itu turun. Untuk jurnal eliminasi sama yang saya jelaskan tadi juga. Kasus yang selanjutnya, entitas anak membeli saham yang treasure, tapi bukan dari pihak induk, tapi dari pihak ketiga. Maka kalian sudah tahu kan konsekuensinya apa? Kepemilikan saham dari PT induk pada PT anak pasti akan meningkat. Karena yang berkurang itu miliknya dari non pengendalian. Kasusnya sama untuk sampai di sini. Contoh masih bisa menggunakan akuisisi pada nilai tercatat. Karena antara imbalan yang diserahkan oleh PT induk dengan konversi ekuitas pada PT anak yang menjadikan milik induk tetap sama. Kemudian ditarik sebagai resor ya tetap sama 100.000 lembar. Harga-harga yang lembar itu bisa sebesar 1.200. Saat membeli kembali pada pihak ketiga, bedanya di sini karena yang ditarik itu oleh PT Anak Resor itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka pasti nilai prestasi kepemilikan saham yang dimiliki PT Indo itu meningkat. Bagaimana cara jumlah saham yang dimiliki PT Induk itu tetap sebesar $300, itu membaginya menjadi 400.000. Itu menjadi berkurang, yang awalnya beredar 500, sekarang tinggal 300. Karena 1.000 lembarnya itu terreserve pada PT Anak. Maka yang beredar itu maka kepemilikan saham itu akan naik menjadi 87,5%. Kemudian ada juga jurnal yang dibuat pada PT Anak, yaitu saham yang treasure yang bertambah menjadi 120 juta, yang kasanya berkurangnya 10 juta. Kemudian karena PT Induk menggunakan metode ekuitas dalam mencetak, nah itu dia yang bisa saya jelaskan teman-teman dari bab 8 ini. Semoga yang apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.